saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Mari hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi dalam ibadah online GBI Home Palem Galaksi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau berikan untuk hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online, tapi kami yakin Engkau hadir dimanapun kami berada dan kami mau menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu kami nyatakan di dalam hidup kami dan kami selalu mau menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan. sing of the goodness
Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WIA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00
via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalibkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa.
Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, masih semangat memuji Tuhan? Mari kita naikkan pujian lebih lagi, mari kita bangkit berdiri di rumah-rumah, mari kita melambaikan tangan kita untuk mengucap syukur atas kebaikannya. Haleluya! Mari kita tepuk tangan kita. Kita katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selalu
meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai zamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
Shalom, shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Home Palm Galaxy. Happy Sunday buat kita semua. Mari kita tetap semangat sekalipun ibadah kita masih bersifat online. Yuk mari Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami tahu Tuhan, hari-hari ini sudah Engkau izinkan kami alami hari-hari seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lepas kendali. Engkau tetap kontrol semuanya. Semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, buat kami mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang sedang Engkau ajarkan untuk kami. Untuk kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari tetapkan hati kita untuk tetap kita semangat sekalipun ibadah kita masih online adanya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan judul khotbahnya adalah barang langka akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sama-sama tahu, kita sudah ada dalam kondisi pandemi ini 1,5 tahun, bukan? 1,5 tahun cukup membuat kita frustasi, gelisah, cemas, karena kita tidak tahu sampai kapan ini akan selesai. Setuju ya? Biarlah hari ini kita boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Bapak Ibu sadari bahwa hari-hari ini ada satu barang langka. Ya, ada barang langka di tengah-tengah kita. Apa barang langkanya? Ada yang tahu? Ya, benar. Damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu hari-hari ini keadaannya begitu menakutkan. Tidak sedikit orang yang cemas, tidak sedikit orang yang takut melihat keadaan yang sedang terjadi. Nah, yuk mari kita belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau tadi sudah kita baca ayatnya damai sejahtera Tuhan, itu dia tinggalkan buat kita. Pertanyaannya, kenapa Yesus meninggalkan damai sejahtera buat kita? Kenapa Yesus memberikan damai sejahtera buat kita? Kenapa Yesus mewariskan damai sejahtera buat kita? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dia tinggalkan? Damai sejahtera buat kita. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus tahu damai sejahteranya itu akan dibutuhkan oleh setiap kita hari-hari ini. Setiap generasi kita pasti membutuhkan namanya damai sejahtera. Karena itu Yesus berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Kenapa Yesus memberikan damai sejahteranya buat kita? Karena pasti damai sejahtera itu sangat menolong buat kita. Kenapa sih damai sejahtera Tuhan tuh begitu penting untuk kita miliki hari-hari ini? Yuk mari kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
ayat ini dengan jelas berkata damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Nah, yuk mari agar kita lebih jelas, kita akan kupas ayat ini satu demi satu. Tadi ayatnya berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, Bapak Ibu, kata melampaui dalam ayat ini menggunakan kata Yunani adalah hupereko. Apa artinya? Memiliki makna satu, melampaui. Dua, memiliki peringkat atau ranking superior. Dan yang ketiga, berotoritas. Nah, kalau di sini dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, kenapa bisa melampaui segala akal? Kenapa bisa beyond akal pikiran kita? Karena sifat damai sejahtera Allah itu berotoritas. Dia memiliki ranking atau peringkat superior. Karenanya dia bisa melampaui di atas rata-rata pikiran kita. Tidak heran. Makanya damai sejahtera Allah itu bisa melampaui akal pikiran kita. Mungkin kita bilang, kok heran ya? Keadaannya begitu kalut, tapi kok saya masih bisa tenang, saya masih bisa damai. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu sifatnya melampaui akal pikiran kita. Beyond our imagination, beyond our thinking. Karena dia berotoritas sehingga dia bisa melampaui akal pikiran kita. Ya, luar biasa, dahsyat bukan? Lanjut Bapak Ibu. Tadi juga dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara. Nah, kata memelihara di sini menggunakan kata Yunani adalah proreo. Proreo, apa maknanya? Memiliki salah satu maknanya adalah dijaga seperti dijaga oleh tentara militer. Wow. Ya. Damai sejahtera Allah ini cara menjaganya itu menjaga seperti tentara militer yang menjaga. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau tentara militer menjaga, pasti aman bukan? Pasti kuat pertahanannya. Betul? Nah, demikian pula dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah menjaga itu seperti tentara yang menjaga. Dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang dijaga? Ya, yuk kita baca lagi yuk Filipi 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi Bapak Ibu, fokus damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita, itu dia berusaha menjaga, dia akan menjaga, akan memelihara hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, kenapa hati dan pikiran kita yang perlu dijaga? Ya, kenapa? Jangan lupa Bapak Ibu, Amsal 4 ayat yang ke-23 dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi damai sejahtera Allah itu memelihara hati kita supaya terpancar kehidupan. Bukankah segala sesuatu itu terpancar dari hati kita? Ketika hati kita tawar, maka perkataan kita akan menjadi tawar. Ketika perkataan kita akan menjadi tawar, kehidupan kita pun menjadi tawar. Ketika hati kita pahit, yang keluar adalah perkataan pahit, maka kehidupan kita pun akan terasa pahit, bukan? Itulah sebabnya damai sejahtera Allah itu memelihara hati kita. Wow. Yang kedua yang dijaga oleh damai sejahtera adalah pikiran kita. Ya, pikiran kita. Kenapa? Yuk, kata pikiran di sini menggunakan kata Yunaninya adalah noema. Apa itu noema? Noema punya makna yang pertama adalah pikiran.
Yang kedua, dia juga punya makna persepsi mental atau mental perception. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu banyak sakit penyakit, banyak beban hidup itu timbulnya dari pikiran. Banyak sakit badani itu kenapa bisa dialami? Karena dia punya tekanan dalam pikirannya. Betul apa betul? Ketika pikiran kita tenang, badan kita akan lebih sehat. Nah, bagaimana pikiran kita tenang, bagaimana badan kita sehat? Yaitu Tuhan berikan damai sejahteranya buat kita. Wow, jadi jika Anda ingin hidup sehat, jika Bapak Ibu ingin hidup sehat, mari miliki pikiran yang tenang. Bagaimana cara punya pikiran yang tenang? Milikilah damai sejahteranya Tuhan. Luar biasa bukan? Betapa Tuhan itu tahu betul bagaimana cara memelihara kita. Bagaimana cara melindungi kita. Bagaimana cara Tuhan menjaga kita. Karenanya Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Luar biasa bukan? Ada amin Bapak Ibu? Nah, sekarang lanjut yuk. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Oke Pak Pendeta, aku tahu sekarang kita butuh damai sejahtera Tuhan. Bagaimana, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita memiliki damai sejahteranya Tuhan? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jika Anda ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu, luar biasa, Anda satu step di depan. Nah, yuk mari kita sama-sama pelajari bagaimana caranya kita memiliki damai sejahteranya Tuhan. Ya. Kita baca dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu artinya jangkar Bapak Ibu. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir apa? Apa itu tabir? Tabir adalah pembatas antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Itu ada tabir, ada tirai yang membatasi sebagai pembeda mana ruangan kudus dan mana ruangan maha kudus. Nah, di sini dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir itu artinya masuk ke wilayah ruangan maha kudus. Apa yang ada dalam ruangan maha kudus? Tidak lain adalah tabut Tuhan. Tabut Tuhan adalah lambang simbol kehadiran Tuhan. Lambang atau simbol hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau seorang raja dirasakan kehadirannya di suatu daerah, suatu tempat, pertanyaannya, apakah kita tidak bisa merasakan kekuasaan dari raja itu? Demikian pula dengan Tuhan. Kalau hadirat Tuhan itu beserta dengan kita, ya, itu pasti kita akan merasakan kuasanya beserta kita juga. Tadi dikatakan pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat. Bapak Ibu, jangkar, Bapak Ibu pasti tahulah jangkar. Jangkar ketika dia terkait pada satu batu karang, ya, pasti kapalnya itu akan tetap tenang, ya, tetap kokoh sekalipun dihantam oleh badai seperti apapun. Demikian pula dengan kita. Ketika kita mengaitkan jangkar hidup kita, ya, ke siapa? Ke Tuhan. Dengan cara kita berharap, memiliki pengharapan akan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata 3 hal ini yang penting. Kasih, iman, dan pengharapan. Kenapa ada pengharapan, unsur pengharapan di sini? Karena Tuhan tahu pengharapan kita, lewat pengharapan kita akan dikokohkan di dalam iman percaya kita.
Wow, dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu. Ya. Nah, orang dunia pun tahu betapa powerfulnya pengharapan atau harapan itu. Apa buktinya? Saya akan kutip 3 kata-kata mutiara. Ya, kata-kata mutiara dari 3 tokoh dunia. Yang pertama, dari seorang yang bernama Thomas Fuller. Apa yang dia katakan? Dia berkata, harapan adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak. Thomas Fuller berkata, dengan pengharapan, manusia dapat terus bergerak. Makanya orang yang sudah patah harapan, dia hidupnya serasa, sudahlah, percuma aku hidup, ngapain aku hidup, diam-diam saja sudahlah, dia malas bergerak. Betul? Makanya di situ dikatakan harapan adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak. Tokoh yang kedua yang bernama G.K. Chesterton. Dia berkata apa? Harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi kita yang kita tahu harus putus asa. Sekali lagi, harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi yang kita tahu harus putus asa. Artinya, Chesterton ini berkata, dengan memiliki harapan, dengan memiliki pengharapan, sekalipun keadaannya kita harusnya putus asa, kita tetap bisa ceria. Wow. Tokoh yang ketiga yang bernama Francis Bacon. Dia berkata apa? Harapan adalah sarapan yang baik. Ya, sarapan adalah makan pagi. Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang terburuk. Artinya apa? Ya, Francis Bacon berkata, kedepankanlah harapan. Taruhlah harapan itu di depan. Milikilah pengharapan. Jangan taruh harapan itu di belakang kita, tetapi taruhlah harapan itu di depan sebagai sarapan atau makan pagi kita. Jangan kita tutup hari kita dengan makan malam kita dengan pengharapan, tetapi makan pagi kita taruhlah harapan. Bisa ikuti Bapak Ibu? Ya, jadi sekalipun dunia sedang gonjang-ganjing, selama kita tetap bisa berharap kepada Tuhan, dampaknya kita akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Get the point, Bapak Ibu? Ketika kita punya pengharapan, kita akan tetap bisa damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, orang dunia saja tahu betapa pengharapan itu meaningful. Ya, sangat berarti pengharapan itu. Karena dengan berharap, dengan pengharapan, kita memiliki damai sejahtera. Dengan kita memiliki damai sejahtera, kita dapat melakukan aktivitas kita yang orang dunia berkata, impossible. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang impossible? Tuhan kita yang di luar nalar pikiran kita. Yang selalu kita berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan banyak perkara mujizat. Bukankah mujizat itu adalah perkara yang impossible, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu ingin memiliki hal mujizat-mujizat, satu perkara yang impossible, mari milikilah damai sejahtera. Bagaimana cara memiliki damai sejahtera? Milikilah pengharapan. Karena itu, damai sejahtera, pengharapan adalah barang langka hari-hari. So, mari Bapak Ibu, tetap milikilah pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, menginsafkan kami, menuntun kami
bahwa kami sangat butuh damai sejahtera. Kami tetap punya pengharapan di saat-saat yang tidak menentu seperti ini. Kami tetap punya pengharapan sehingga kami punya damai sejahtera untuk kami menjalani hidup kami hari-hari ini di akhir zaman ini. Apapun boleh terjadi, tetapi kami tetap memiliki pengharapan. Kami tetap memiliki damai sejahtera-Mu yang melampaui akal itu. Sehingga semua orang dunia boleh melihat ada perbedaan anak Tuhan dengan orang luar. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Happy Sunday. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.